KNPBNDUGAMA, kesejahteraan atas nama Otsus Jilid 2 dan DOB 3 Provinsi di Tanah Papua, hanyalah slogan kosong, kepentingan Jakarta. KNPBNDUGAMA, penolakan otonomi khusus Jilid 2 dan pemekaran daerah otonomi baru, DOB oleh mahasiswa, pemuda dan seluruh rakyat Papua di mana saja berada, sama sekali tidak didengar oleh Jakarta. Dan Jakarta malah memaksakan kehendak sepihak untuk mengesahkan Otsus Jilid 2 dan DOB 3 Provinsi itu, yang dinilai hanya demi kepentingan ekonomi dan politik kekuasaan di atas tanah Papua. Kami KNPBNDUGAMA menilai bahwa pengesahan otonomi khusus dan DOB 3 Provinsi oleh Jakarta secara sepihak tanpa melibatkan orang Papua, hanyalah bertujuan untuk menghapus semua kewenangan pemerintah provinsi dan MRP melalui Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001, yang mana menjadi menghambat realisasi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law No. 11 tahun 2020, untuk investasi dan eksploitasi sumber daya alam di West Papua. Sehingga otonomi khusus Jilid 2 diloloskan melalui DPR RI, agar RUU DOB 3 Provinsi bisa membuka akses investasi di Papua berdasarkan Omnibus Law nantinya. Untuk memenangkan keberpihakan tersebut demi kepentingan, Jakarta dengan sengaja dan sepihak mengesahkan RUU DOB 3 Provinsi baru di atas tanah Papua pada tanggal 12 April tahun 2022 setelah Mei tahun 2021 telah mengesahkan keberlanjutan Otsus Jilid 2 secara sepihak di Jakarta, padahal rakyat Papua sudah menolak Otsus Jilid 2 tersebut. Setelah itu pada tanggal 1 Juli tahun 2022, secara sepihak lagi Jakarta melalui DPR RI telah menetapkan dan mengesahkan DOB 3 Provinsi baru di atas tanah Papua, padahal realitasnya malah sampai hari ini pun rakyat Papua masih terkonsolidasi di mana-mana untuk melakukan penolakan terhadap ilegalnya Otsus Jilid 2 dan DOB 3 Provinsi yang sangat politis. Di sisi lain, kami juga menilai bahwa seenaknya pemekaran DOB 3 Provinsi diputuskan berdasarkan pertimbangan politik dan laporan BIN untuk menghancurkan nasionalisme orang Papua dan bagian dari politik adu domba yang berdampak pada politik identitas, konflik horizontal sesama orang Papua. Otonomi khusus Jilid 2 dan DOB 3 Provinsi tidak melibatkan orang Papua sebagai subjek, sama halnya dengan perjanjian New York Agreement tanggal 15 Agustus tahun 1962, Perjanjian Roma tanggal 30 September tahun 1962, penyerahan administrasi West Papua tanggal 1 Mei tahun 1963, kontrak karya PT Freeport 1967 dan PPRA 1969 yang cacat hukum dan moral serta penuh dengan rekayasa. Rakyat Papua 95% menolak karena tidak bermanfaat bagi rakyat Papua. DOB hanya memperluas infrastruktur militer dan perampasan tanah atas nama pembangunan. DOB dan otonomi khusus Jilid 2 demi kesejahteraan dan pembangunan rakyat Papua hanya slogan kosong, realitanya orang asli Papua hanya menjadi objek, bukan subjek. Otonomi khusus Jilid 2 dan pemekaran bukan untuk rakyat Papua melainkan membuat lapangan pekerjaan bagi kaum migran dan buka akses bagi investor asing untuk eksploitasi sumber daya alam dan berdampak pada marginalisasi, ekosisda, genosida dan etnosida di Papua. Kaum burjois boneka Jakarta yang haus kekuasaan menjadi budak teraik penguasa selalu melegitimasi kebijakan kolonial tanpa mendengar dan melibatkan rakyat Papua sebagai pemilik tanah. Orang Papua dianggap binatang, tidak perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, semua hal diputuskan oleh manusia superior di Jakarta. Orang Papua tidak bisa diam dan tunduk terhadap kebijakan Jakarta yang sangat rasis dan diskriminatif kepada kami sebagai manusia yang bermartabat menolak semua kebijakan yang tidak aspiratif. Maka dengan itu, perlunya kesadaran pembebasan nasional atas hak menentukan nasib sendiri di atas tanah Papua harus ada di orang Papua semua, dengan jalan membangun persatuan dalam gerakan politik dan terus melakukan perlawanan hingga Papua merdeka bebas dari militerisme dan kolonialisme Indonesia, maupun bebas dari imperialisme Barat. Niscaya, Otsus Jilid 2 dan DOB 3 Provinsi di atas tanah Papua mau berjalan atau tidak, perlawanan Papua merdeka